Para bapak dan ibu, saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa berlatih bersama, khususnya di dalam latihan meditasi. Dalam kegiatan kita hari ini, selain kita lakukan di dalam praktek meditasi, kita juga akan mengisinya di dalam pembelajaran Dhamma sebagai sarana untuk memperkuat di dalam kita berlatih, khususnya di dalam pengembangan batin. Seringkali di dalam masyarakat kita sudah mengenal, bahkan di masyarakat juga sering membicarakan berkenaan dengan latihan meditasi. Mungkin di antara ibu bapak yang hari ini baru hadir, sekiranya memiliki satu pemahaman yang baik berkenaan dengan apa itu meditasi di dalam keyakinan Buddhis ini. Meditasi adalah sarana untuk pengembangan batin. Meditasi ini sesungguhnya berbicara tentang melihat ke dalam diri masing-masing. Karena pada saat kita meditasi, tidak ada objek yang lain selain kita melihat ke dalam batin kita masing-masing. Kita memiliki dalam 1 minggu 7 hari. Dalam 7 hari, waktu yang kita miliki, tidak senantiasa kita punya kesempatan untuk melihat ke dalam. Semua orang punya waktu yang sama. Semua orang juga punya kesibukan masing-masing. Di tengah-tengah kesibukan itulah, kadang-kadang kita merasa tidak punya waktu untuk melihat ke dalam diri. Maka dengan kita bermeditasi, sesungguhnya kita diingatkan untuk menyisihkan waktu untuk melihat ke dalam diri kita. Karena untuk melihat ke dalam diri ini tidaklah gampang, tidaklah mudah. 7 hari waktu yang kita miliki, jika dibandingkan melihat keluar dan melihat ke dalam, maka sangatlah sulit sesungguhnya untuk melihat ke dalam. Kalau ibu bapak ikut tur, apakah ke Korea, apakah ke Jepang, waktu 7 hari rasanya cepat sekali. Satu hari yang dilewati rasanya juga cepat sekali. Tetapi sebaliknya ibu bapak, kalau ibu bapak sekali-kali ikut retret meditasi 7 hari, rasanya lama banget. Apa yang menjadi pembeda? Karena sesungguhnya kita ini lebih terlatih, bukan melihat ke dalam, kita lebih terlatih untuk melihat keluar. Makanya kalau seandainya hari ini, Sabtu, dipakai untuk rekreasi,
maka hari Sabtu ini cepat sekali. Tahu-tahu sore sudah jam 18. Tapi kalau ibu bapak berlatih meditasi, kalau belum terlatih, satu hari itu rasanya lama sekali. Jangankan satu hari, 45 menit. Rasanya lama juga. Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah kita lebih terbiasa, lebih terlatih melihat keluar. Ketika kita meditasi, kita ini melihat ke dalam. Karena sebetulnya yang kita cari dalam bahasa kesepakatan umum, sesungguhnya yang kita cari itu ada di dalam, bukan di luar. Kalau ibu bapak pergi jalan-jalan, tujuannya supaya apa? Supaya bahagia, supaya tenang. Habis jalan-jalan supaya tenang, habis jalan-jalan supaya bahagia. Tenang, bahagia, itu sesungguhnya letaknya ada di dalam atau di luar? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang bersifat kualitatif itu letaknya sesungguhnya ada di dalam. Tapi karena tidak berlatih, kecenderungan kita mencari keluar. Mau kemana, Cik? Jalan-jalan, Bante. Suntuk di rumah. Banyak pekerjaan, Bante. Saya butuh tenang. Ketenangan letaknya ada di mana? Sesungguhnya ketenangan, kedamaian, sukacita itu ada di dalam. Ketika Anda memperhatikan ke dalam, disitulah sebetulnya Anda akan menemukan ketenangan, kedamaian yang sukar untuk diketemukan. Makanya di dalam kita latihan meditasi ini adalah membicarakan tentang diri sendiri. Hanya saja karena terbalut oleh agama Buddha, seringkali meditasi ini diasumsikan sebagai ajaran Buddhism. Sesungguhnya meditasi ini adalah belajar diri sendiri. Contohnya, Anda memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya siapa? Diri sendiri. Kalau nafas itu masuk dan keluar, apakah itu kemudian membicarakan hal yang lain? Sesungguhnya nafas masuk dan nafas keluar itu adalah membicarakan diri sendiri. Ini perlu dimengerti. Supaya apa? Supaya kita tahu benar bahwasanya meditasi itu adalah melihat ke dalam diri masing-masing. Ada sebagian orang punya asumsi meditasi itu cocoknya hanya para biku. Kita-kita yang perumah tangga ya tidak cocok untuk meditasi. Itu adalah pandangan keliru. Karena meditasi itu berbicara diri sendiri, tidak mencangkup yang lain. Maka ketika kita latihan meditasi, disitulah kita akan menemukan kedamaian yang sukar untuk diketemukan. Karena sukar untuk diketemukan, makanya berlatihnya juga ekstra. Ada yang bertanya, Bante, pada saat meditasi, kenapa di dalam pikiran saya malah yang sebaliknya? Meditasi bukanlah sarana untuk menemukan ketenangan. Justru kalau saat meditasi, pikiran saya ini ramai sekali, Bante. Saya bisa kepikiran masa lalu. Saya bisa kepikiran yang belum terjadi. Kapan munculnya? Saat meditasi. Kenapa kita bisa larut ke masa lalu? Kenapa kita bisa larut ke dalam kekhawatiran?
karena kita belum punya kemahiran di dalam memegang objek meditasi. Kalau kita sudah punya kemahiran di dalam memegang objek meditasi, pikiran hanya akan berlalu. Karena pikiran ini pada dasarnya juga tidak kekal. Pikiran ini pada dasarnya juga bisa dilatih. Jadi kalau ketika kita berlatih meditasi, kemudian pikiran kita rame sendiri, apalagi kalau meditasinya itu sendirian, ya sendirian itu lebih rame daripada rame-rame seperti ini. Ya. Kalau kita meditasi rame-rame seperti ini, justru malah merasa lebih tenang. Makanya yang daftar juga banyak juga. Ya. Pada dasarnya kan meditasi bisa di rumah kan ya. Tapi kalau di rumah Bante, ramenya itu luar biasa. Tapi kalau saya ikut meditasi di Pusdiklat, ramenya sedikit. Kenapa ramenya sedikit? Kenapa? Kenapa ramenya sedikit? Karena ada yang menemani. Kalau di rumah sendirian, sama sebetulnya. Di rumah juga pasang alarm. Di sini juga pasang alarm. Tapi yang menjadi pembeda adalah kalau di rumah kita langsung berhadapan sendirian. Ketika pikirannya kacau, tidak ada orang di sekitar kita, akhirnya dengan cepat kita menyampaikan meditasi selesai. Tapi kalau di sini, meskipun sudah boring, bosen, Anda tetap minimal lah. Kalaupun Anda belum berkembang di dalam ketenangan, minimal Anda sudah mengangsur, yakni kualitas kesabaran dalam diri Anda. Karena kesabaran itu tidak diperoleh dari kognitif, tidak bisa diperoleh dari penalaran. Orang yang sabar itu tidak diperoleh dari penalaran. Orang yang punya kesabaran itu karena dia sering menghadapi yakni ketidaknyamanan. Orang punya daya tahan secara batiniah, dia sabar. Karena dia sudah melewati yakni banyak ketidaknyamanan. Makanya ketika kita latihan meditasi seperti ini, andai kata kita belum sepenuhnya berhasil, minimal kita sudah bertambah di dalam kesabaran. Minimal Anda sabar menunggu 45 menit minimal. Apakah itu karma baik? Oh, karma baik. Karena kebaikan itu juga berkembang kalau Anda punya penahanan. Anda bisa berpikir baik, Anda juga mampu mengarahkan ucapan Anda dengan baik, Anda juga akan perilaku dengan sungguh-sungguh tanggung jawab ketika Anda memiliki daya kesabaran. Dan kesabaran ini tidak bisa diperoleh hanya dari penalaran. Ini diperoleh dari latihan. Makanya ketika kita berlatih, baik di sini maupun di rumah, Anda nanti akan bertemu langsung. Khususnya Anda punya kotoran-kotoran batin. Ya, kotoran-kotoran batin ini nanti akan muncul ke permukaan. Dan Anda tidak usah khawatir. Karena itu adalah hal yang mesti kita lewati juga. Makanya di dalam pertemuan hari ini, selain kita berlatih bersama, tentu sangat baik juga kalau kita juga menggunakannya untuk membahas Dhamma. Hari ini nanti jam 12 sampai jam 1 seperti biasa, ada satu topik Dhamma yang saya pikir bagus juga. Saya pikir, ya enggak tahu kalau pikiran Anda ya, saya pikir bagus juga karena ini akan berbicara tentang hal-hal yang membawa pada perkembangan di dalam batin. Ya, judulnya adalah Cetokila Sutta. Ya, Cetokila Sutta.
belantara dalam pikiran. Majjhima Nikaya 16. Semoga waktunya cukup. Ya, semoga waktunya cukup. Karena ini seperti refleksi. Saya sudah berlatih, kok belum ada perkembangan ya? Nah, berarti nanti bisa di cross check mana yang belum ditinggalkan. Ya. Inilah yang menjadi penghantar di pagi hari ini, dan saya menyampaikan selama nanti berlatih meditasi, jika ada hal-hal yang masih belum diketahui, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang belum diketahui, jangan sungkan untuk bertanya. Karena Anda sudah datang ini, sudah investasi waktu. Ya, mestinya hari ini Anda rehat, mungkin hari ini mestinya Anda beberes rumah. Ya, Anda sudah investasi waktu Anda, maka di dalam menggunakan waktu ini, jika ada hal yang masih dirasa belum dimengerti, ya jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sampai pertanyaannya nanti dibahas di kendaraan. Sebetulnya tadi saya itu mau tanya sama Bante sebetulnya. Tapi enggak jadi ya. Kayaknya saya sudah tahu jawabannya. Kalau ada hal yang belum dimengerti, siapa tahu apa yang Anda tanyakan itu juga menjadi kesulitan bagi yang lain. Ya, bukan berarti kalau kita bertanya seolah-olah kita tidak tahu apa-apa. Ya, seperti kemarin, masih ingat kan? Di dalam Panyasutta bulan lalu, Panyasutta masih ingat kan? Ya. Setelah dia mengunjungi teman yang baik, memiliki hiri dan otapa, ia juga mendatangi jika ada hal-hal yang belum dimengerti. Dia akan datang di waktu yang tepat, dia bertanya apa yang menjadi persoalan. Ini bagian dari cara untuk memunculkan kebijaksanaan. Ada 8. Ya, ada 8 di pertemuan yang lalu. Ya, semoga Anda masih mampu mengingatnya. Ya, sehingga ini juga menjadi upaya juga untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam penghantar meditasi pagi hari ini, 45 menit yang pertama, kita akan gunakan waktu untuk mengembangkan metta bhavana. Metta bhavana itu adalah istilah tentang meditasi pengembangan cinta kasih. Kenapa ini perlu dilakukan? Ketika kita berlatih, pikiran kita sudah berkembang di dalam pikiran yang tidak membenci, maka pikiran ini akan mudah untuk diarahkan. Siapa tahu, mungkin dalam seminggu ini Anda ada kekesalan. Mungkin dengan orang tua, mungkin dengan mertua, mungkin dengan tetangga, mungkin dengan rekan kerja, mungkin juga dengan Transjakarta. Ya. Jangan sampai kekesalan itu mengambil kebahagiaan yang ada dalam diri Anda. Maka satu kebiasaan yang baik sebelum kita mengawali segala hal adalah dengan mendasari, yakni memiliki pikiran cinta kasih. Karena apapun yang dikerjakan dengan rasa cinta, maka di situ tidak akan memberatkan. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa adanya kekesalan, maka batin ini juga merasa lega. Maka di dalam latihan meditasi hari ini, kita akan menggunakan sesi yang pertama ini untuk meditasi cinta kasih. Mungkin di antara ibu bapak, nanti di rumah masing-masing, kalau ada kejengkelan, kalau ada kekesalan, jangan disimpan.
Tetapi juga jangan dilepaskan begitu saja. Bisa jengkel Bante kemudian marah-marah, emosi, ya tentu tidak bijaksana. Ketika ada kejengkelan, ada rasa yang tidak nyaman, maka itu menunjukkan diri kita sedang kering. Maka kita berupaya untuk mengembangkan cinta kasih di dalam diri kita. Bagaimana caranya mengembangkan cinta kasih? Ketika kita latihan pengembangan cinta kasih di sini, kita harus mengawali dengan kualitas batin yang pertama. Kita punya ketenangan. Jadi ketika kita ingin mengembangkan cinta kasih, maka kita harus membentuk, yakni ketenangan di dalam batin kita. Ya, jadi kita berlatih meditasi itu tidak boleh buru-buru. Ya, nanti ketika Anda memulai, ya Anda duduk dengan nyaman. Yang selama ini Anda duduk, ya duduk saja. Sekarang ketika kita berlatih meditasi, cobalah. Saat kita duduk, cobalah Anda perhatikan. Apa yang Anda rasakan? Saat kita duduk, cobalah kita rasakan. Yang selama ini kita mungkin duduk, tetapi kita tidak menyadari sepenuhnya kalau kita sedang duduk. Contohnya bagaimana? Ya kadang-kadang kita duduk. Tapi kita tidak menyadari sepenuhnya tubuh ini bersentuhan dengan alas duduk. Maka ketika kita meditasi, nanti diingat baik di sini maupun di rumah ya. Sebelum Anda berlatih, latihan untuk merasakan dulu. Yang selama ini duduk tidak pernah diperhatikan, rasakan dulu. Baik itu postur duduk Anda, dirasakan dulu. Kaki Anda menyentuh alas duduk, cobalah dirasakan dulu. Jangan terburu-buru. Karena ketika Anda bisa merasakan yang ada di sini dan saat ini, sesungguhnya Anda sudah berlatih untuk mindful. Pikiran Anda tidak akan bercabang kemana-mana. Karena prinsip dari kesadaran itu satu. Kalau Anda perhatian di sini, maka Anda tidak memperhatikan yang lain. Sebaliknya, kalau Anda memperhatikan yang lain, maka akan mengabaikan yang ada di sini. Maka nanti ketika Anda berlatih, ya diperhatikan. Saat duduk dirasakan. Sentuhan tubuh Anda dengan alas duduk Anda. Sentuhan tubuh Anda dengan pakaian yang Anda kenakan. Sewaktu Anda menegakkan tubuh, Anda rasakan sentuhan antara punggung dengan baju Anda rasakan. Dengan mengawali latihan seperti ini membuat pikiran kita jadi kalem, jadi tenang. Ya, jadi tenang. Pikiran kita tidak akan bercabang. Ya, nanti ketika meditasi ya akan dituntun seperti itu supaya Anda punya pengertian. Pengertiannya jelas. Ya, bukan punya pengertian bahwasanya ini ngapain Bante? Mesti diperhatikan. Ini adalah upaya untuk membuat pikiran kita ini mulai kalem. Ya. Bandingkan kalau ibu bapak meditasi langsung buru-buru. Duduk langsung semoga saya berbahagia. Tapi moodnya ini enggak klik. Ya. Nanti Anda akan mengalami perbedaan. Ya. Maka ketika kita latihan, ya nanti jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Ya, ditenangkan dulu tubuhnya, dirasakan. Ya. Ini prinsipnya seperti orang meninggal. Apa hubungannya Bante? Kalau orang ingin lahir di alam bahagia, sebelum dia meninggal, dia mesti punya bahagia. Sama juga, kalau kita mengharapkan ketenangan, sebelum ketenangan ada, mesti mengkondisikan ketenangan. Ya, makanya kalau kan kita sering kali nih punya gambaran, ya nanti semoga kalau meninggalnya dengan bahagia. Kalau latihan hidupnya tidak pernah bahagia, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sama juga kalau Anda tidak punya cinta kasih,
bagaimana Anda bisa memunculkan cinta kasih dalam diri Anda? Makanya nanti ketika kita berlatih, ya, setelah tubuh Anda nyaman, hati Anda akan nyaman. Ciri hati yang nyaman itu bagaimana? Nafas Anda merasa ringan. Itu artinya hati Anda nyaman. Bukan berarti hati Anda nyaman kemudian Anda pegang jantung Anda. Kayaknya sudah nyaman ini. Enggak. Ya. Karena hati ini berbicara rasa. Dan rasa itu bisa dikenali dari nafas kita. Makanya ketika kita nafasnya sudah mulai tenang, sebetulnya di situ adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan pikiran cinta kasih. Makanya kalau napas kita sudah nyaman, ya, napas ini nyaman, ini akan membantu kita mempermudah yakni meta. Ya. Terus kemudian kita mengulang dalam hati, semoga saya berbahagia. Bagaimana mengucapkannya? Ini kadang-kadang orang sampai tanya begitu. Apakah perlu diulang secara kontinu? Iya. Tetapi pada saat kita menyampaikan, cobalah seperti halnya Anda menyampaikan kalimat itu kepada orang yang Anda sukai. Bagaimana suasana hati Anda? Kalau Anda punya anak, kemudian Anda punya harapan baik. Semoga kamu berbahagia. Tidak hanya kata-kata yang keluar, tetapi ada rasa, yakni rasa bahagia. Jadi ketika Anda mengulangi, semoga saya berbahagia, ucapkanlah seperti Anda mengucapkan kepada orang yang Anda cintai. Ya mungkin Anda mencintai orang tua Anda. Kemudian Anda berdoa kepada orang tua Anda, maka seperti itulah yang mesti kita upayakan sewaktu kita mengucapkan semoga saya berbahagia. Ada rasa, bukan hanya sekedar pengucapan. Nanti kalau hanya sekedar pengucapan, nanti tidak ada bedanya dengan dengan perafalan. Ya, karena ini adalah meditasi meta. Meta ini berbicara wedana, perasaan. Ya. Jadi sewaktu kita mengembangkan cinta kasih, maka kita sertakan dengan rasa bahagia. Kalau kita punya pikiran bahagia, apa manfaatnya Bante? Kadang-kadang kan bertanya juga, apa manfaatnya? Kalau Anda punya pikiran yang baik, satu, diri Anda akan bahagia. Tidur juga nyenyak, mimpinya tidak buruk, bangun tidur jadi segar. Disukai manusia. Yang bukan manusia juga menyukai. Para dewa juga melindungi. Jadi hal-hal baik itu akan datang pada kita kalau kita punya pikiran cinta kasih. Hal-hal baik. Ya, hal-hal baik. Dan Anda nanti suatu saat kalau Anda menekuni kalau Anda menekuni meta bhavana, ya, kalau Anda menekuni ini kan Anda perumah tangga nih. Ini saya ngomong apa adanya. Ya. Nanti ibu bapak akan punya relasi yang baik. Relasi Anda akan ketemu yang baik. Termasuk kalau ngomong rezeki. Rezeki Anda akan bertambah. Kalau hati Anda bahagia. Orang mau ngasih itu jadi tidak jadi loh. Kalau Anda wajahnya sudah tidak enak dipandang. Apalagi habis marah-marah. Mau kasih nastar. Enggak. Meskipun kita sudah bawa nastar. Nastarnya mau kita share. Tapi kok dia kok marah. Kok dia dilihat kok enggak enak ya. Berani membagi? Enggak. Tapi kalau dia sumringah, menyenangkan. Anda dengan sukarela mau makan. Wah, mau saya kasih ke dia dah. Dan Anda setelah memberi juga merasa lega. Ya, ini juga berlaku sama. Makanya Anda jangan selalu menampilkan mode mode Anda itu yang kelihatan sangar. Wah, Bante emang sengaja saya buat galak, Bante. Nanti takut ya. Orang mau memberi kepada Anda, tidak jadi. Karena hidup sosial itu penilaian itu dari
Anda bisa punya feeling loh. Meskipun Anda tidak punya indera keenam, Anda punya feeling loh. Dari mana? Kalau Anda stres, taunya dari mana? Dari perut Anda. Ya, kalau stres, Anda bisa tahu, aduh beban banget nih. Taunya dari mana? Perut Anda. Tapi kalau hubungan orang, taunya dari mana? Dari dada Anda. Ini bagus untuk dijadikan teman. Anda punya feel di dada Anda, bukan di perut. Kalau di perut itu stres. Ya. Kalau di dada Anda bisa membuat penilaian, rasanya cocok atau tidak, Anda bisa ya merasakan dari dada Anda. Ya. Tapi kalau Anda stres, taunya dari perut Anda. Tapi kalau pikiran Anda konsentrasi, itu taunya dari pikiran. Jadi ada pikiran, ada dada, dan ada perut. Makanya jangan kebanyakan ngurusin perut, stres nanti. Ya, stres nanti. Ya. Jadi ibu bapak inilah yang menjadi bagian dari penghantar. Sekarang ibu bapak bisa bersiap diri.